Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Mega Kaisuku dari kelas Kimia 3. Jadi video kali ini saya akan melakukan percobaan penggunaan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Percobaan yang akan saya lakukan yaitu perubahan dari kimia menjadi energi listrik. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama timun, yang kedua koin, yang ketiga jepitan buaya, yang keempat paku, yang kelima lampu, dan yang terakhir pisau. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memotong timun menjadi 4 bagian. Setelah itu belah sedikit atas timun agar koin bisa ditancapkan. Langkah yang kedua yaitu tancapkan koin di atas timun yang telah dibelah sedikit dan juga tusuk paku di atas timun dekat dengan koin. Langkah yang ketiga yaitu jepit jepitan buaya pada koin di timun pertama, lalu jepit jepitan pada paku di timun yang kedua. Lakukan selang-seling hingga timun yang terakhir. Sisakan satu paku dan koin yang belum dijepit pada timun. Setelah itu jepit jepitan buaya pertama pada paku, lalu jepit jepitan buaya kedua pada koin. Setelah itu kedua jepitan tersebut dijepit pada lampu. Setelah itu, lihatlah jika lampunya menyala, maka perubahan kimia dari timun ke listrik telah berhasil dan bisa digunakan sebagai alternatif lain jika tidak ada listrik. Sedikit tambahan penjelasan kenapa sampai timun bisa berubah menjadi energi listrik. Timun atau mentimun dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui proses yang melibatkan reaksi kimia. Berikut cara timun dapat berubah menjadi energi listrik, yaitu penggunaan elektrolisis. Jika larutan kimia diekstrak dan dicampur dengan air, elektrolisis dapat dilakukan untuk memisahkan ion. Proses ini menggunakan arus listrik untuk memecahkan molekul menjadi komponen yang lebih sederhana yang bisa diubah menjadi energi listrik. Apa yang dimaksud dengan elektrolisis itu sendiri? Elektrolisis adalah proses pemisahan senyawa kimia menjadi unsur-unsurnya melalui penggunaan arus listrik. Proses ini biasanya dilakukan dalam larutan elektrolit, yang merupakan larutan yang mengandung ion sehingga dapat mengantarkan listrik. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai elektrolisis. Yang pertama yaitu prinsip kerja. Ketika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, ion-ion di dalam larutan bergerak menuju elektroda dengan muatan berlawanan atau katoda dan anoda, di mana mereka mengalami reaksi kimia. Yang kedua yaitu elektroda. Terdapat dua elektroda dalam proses ini. Yang pertama yaitu katoda, elektroda negatif di mana reduksi atau penambahan elektron terjadi. Yang kedua yaitu anoda, elektroda positif di mana oksidasi atau penghilangan elektron terjadi. Yang ketiga yaitu contoh proses. Contoh umum dari elektrolisis adalah pemisahan air menjadi hidrogen dan oksigen. Dalam hal ini, air yang terdisosiasi di katoda menghasilkan gas hidrogen, sedangkan oksigen dihasilkan di anoda. Yang keempat yaitu penggunaan. Elektrolisis banyak digunakan dalam industri, misalnya dalam pemurnian logam, produksi gas, dan penyediaan energi. Secara keseluruhan, elektrolisis adalah teknik penting dalam kimia dan teknologi yang memungkinkan pemisahan dan permurnian zat dengan menggunakan arus listrik. Yang berikut yaitu kandungan yang terkandung pada uang koin dan paku hingga bisa menjadi pengantar listrik. Uang koin dan paku dapat berfungsi sebagai pengantar listrik karena kandungan metal yang ada di dalamnya. Berikut adalah penjelasan mengenai kandungan dan mengapa kedua benda tersebut dapat mengantar listrik. Yang pertama yaitu koin. Kandungan metal. Uang koin biasanya terbuat dari campuran logam seperti tembaga, nikel, atau aluminium. Logam-logam ini memiliki sifat konduktivitas listrik yang baik. Yang kedua yaitu pengantar listrik. Ketika arus listrik diterapkan pada koin, elektron dapat bergerak bebas di antara atom logam tersebut sehingga memungkinkan aliran listrik. Yang kedua yaitu paku. Kandungan pertama yaitu metal. Paku umumnya terbuat dari besi atau baja yang juga merupakan konduktor listrik yang baik. Yang kedua yaitu pengantar listrik. Mirip dengan uang koin, paku memiliki elektron yang bergerak bebas yang memungkinkan mereka untuk mengantarkan arus listrik. Kenapa logam mengantarkan listrik? Logam mengantarkan listrik dengan baik karena struktur atomnya yang memungkinkan elektron bergerak bebas. Ketika arus listrik diterapkan, elektron-elektron ini bergerak menuju elektroda yang menjadi titik tujuan aliran listrik. Kesimpulannya adalah uang koin dan paku dapat berfungsi sebagai pengantar listrik backup
kandungan logam yang terdapat pada keduanya yang menyediakan jalur bagi elektron untuk bergerak dan mengalirkan arus listrik. Sekian dari video tersebut, thanks for watching, semoga bermanfaat. Bye bye.